I have a son in the United. Vámonos. Time to go to America. Bayangin dikejar di gurun oleh pria bersenjata dan anjing pelacak. Bukan karena kalian kriminal, tapi karena kalian ingin hidup lebih baik. Di tengah gurun panas perbatasan Meksiko dan Amerika, pelarian demi kebebasan berubah jadi perburuan maut. Bukan oleh hukum, tapi oleh psikopat yang menjadikan imigran sebagai target hidup. Film dimulai dengan sekelompok imigran gelap asal Meksiko yang mencoba menyeberangi perbatasan menuju Amerika Serikat. Mereka menaiki sebuah truk tua yang sudah tampak usang. Ketegangan dan kegelisahan terpancar dari wajah mereka selama perjalanan melintasi hamparan gurun yang luas dan tandus. Tiba-tiba, truk tersebut mogok di tengah perjalanan. Sang sopir keluar untuk memeriksa mesin, namun ia tidak mengerti permasalahannya. Seorang kernet bernama Logo kemudian bertanya kepada para imigran, barangkali ada yang memahami mesin. Moses, yaitu salah satu imigran, menawarkan bantuan dan memeriksa mesin. Setelah dicek, ternyata sikat konduktor mobil sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki. Sopir kemudian menelepon bosnya dan mendapat perintah agar dua kernet, yaitu Logo dan Mesias, mengantar para imigran dengan berjalan kaki melintasi gurun menuju perbatasan. Mesias sempat menolak karena rute tersebut dikenal berbahaya. Sering terjadi pembunuhan oleh geng Seloita yang terkenal bengis dan sadis. Namun, Logo meyakinkan bahwa sasaran geng tersebut adalah sesama pengedar narkoba, bukan para imigran. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di bawah terik matahari gurun yang mencapai suhu 50 derajat Celcius. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Sam bersama anjing pelacaknya yang ia beri nama Tracker, sedang melintasi perbatasan dengan mobil jeep. Sam bertujuan untuk berburu dan bersenang-senang. Di sisi lain, para imigran berhasil mencapai perbatasan yang ditandai dengan pagar kawat berduri. Mereka berhasil menyeberang dan secara geografis sudah berada di wilayah Amerika Serikat. Namun kota tujuan mereka masih sangat jauh. Sam tiba di lokasi perburuannya dan mulai membidik sasaran. Suara letusan senapan terdengar dan membuat para imigran panik, mengira itu serangan. Mereka segera bersembunyi di semak-semak. Ternyata, Sam hanya menembak seekor kelinci untuk makan siang bersama anjingnya. Setelah merasa aman, para imigran kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa mil, kelompok mereka terpecah menjadi dua. Logo, yang memimpin di depan, terus berjalan tanpa menyadari bahwa sebagian imigran tertinggal di belakang bersama Mesias. Mesias berusaha memanggil Logo, namun tak digubris. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kemunculan Tracker. Mesias menyuruh yang lain bersembunyi di balik batu besar. Sam kemudian turun dari mobil dan menemukan kain di tanah, menyadari bahwa ada penyusup di wilayah tersebut. Ia mengira mereka adalah penyelundup narkoba dan menyuruh Tracker melacak mereka. Dengan cepat Sam menemukan kelompok Logo dan mulai mengincar mereka dari atas bukit. Kelompok Mesias menyaksikan dengan ngeri ketika Sam mulai membunuh satu persatu. Korban pertama adalah Logo yang bukan lain adalah pemimpin kelompok. Pembantaian brutal pun dimulai, di mana Sam menghabisi mereka tanpa belas kasihan. Korban terakhir sempat melarikan diri, namun tetap saja tak luput dari peluru Sam. Mesias yang ketakutan melarikan diri bersama rombongan lainnya. Namun, pelarian itu membuat Tracker menangkap jejak mereka. Sam pun menyadari bahwa pemburuannya belum selesai. Ia menyuruh Tracker untuk melanjutkan pencarian. Saat Moses menoleh ke belakang, ia sadar bahwa mereka sedang dikejar. Seorang imigran menjatuhkan tasnya dan berusaha mengambilnya. Namun ia malah tertinggal dari rombongan.
Tak lama kemudian, Tracker berhasil mengejarnya dan mencabik lehernya hingga tewas. Sisa rombongan terus berlari ke arah bebatuan dan memanjat pohon untuk mencapai batu besar di sampingnya. Tracker tidak bisa melewati medan tersebut dan memilih jalur lain untuk terus mengejar mereka. Singkatnya, Sam menaiki sebuah perbukitan agar bisa lebih mudah membidik para imigran dari ketinggian. Sementara itu, rombongan imigran dihadapkan pada kendala, di mana bukit yang mereka naiki terputus dari bukit di sebelahnya. Mereka terpaksa harus melompat satu persatu. Beberapa orang berhasil, namun ketika giliran seorang pria bertubuh besar, ia ragu-ragu. Akhirnya, ia tertembak oleh Sam dan jatuh ke jurang. Kini, hanya tersisa 3 orang yang masih diburu. Sam kemudian membuka peta daerah sekitar untuk memahami medan dengan lebih baik. Bersama anjing pelacaknya, ia melanjutkan perburuan. Saat itu, kelompok imigran tengah mendaki bebatuan. Namun naas, batu yang dipegang Mesias ambrol dan membuatnya terjatuh dari ketinggian. Dalam kondisi tak berdaya, ia diserang habis-habisan oleh Tracker. Sam datang dan menyuruh anjingnya mundur. Mesias memohon belas kasihan, tapi Sam, tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun langsung menembaknya. Karena hari mulai petang, Sam memutuskan untuk melanjutkan perburuan keesokan paginya. Beruntung, Moses dan Adela berhasil selamat dari pembantaian hari itu. Keesokan paginya, Adela melihat Sam dari kejauhan. Ia segera membangunkan Moses dan mereka merencanakan untuk mengambil mobil Sam dan kabur dari neraka itu. Mereka pun menjalankan rencana tersebut. Sementara itu, Tracker mulai mengendus sesuatu dan berlari ke arah bukit. Sam mengira Tracker mengejar kelinci, lalu mengikutinya dari belakang. Sementara Sam dan Tracker sedang menyelidiki sesuatu yang mencurigakan, mereka hanya menemukan boneka mainan yang dikelilingi oleh ular derik. Ternyata itu hanyalah jebakan yang dibuat Moses. Sam segera menyadari tipuan tersebut dan langsung membidik Moses dan Adela yang tengah berlari menuju mobil. Namun, saat ia menembak, pelurunya meleset karena gangguan dari ular yang melingkar di kakinya. Moses akhirnya berhasil membuka pintu mobil dan mereka kabur sebelum Tracker berhasil menggigit. Tapi di tengah pelarian, sebuah peluru mengenai tangan Adela. Moses yang panik kehilangan kendali atas mobil, hingga akhirnya kendaraan itu terbalik. Meski selamat, Adela terluka parah. Moses akhirnya meninggalkannya di bawah pohon kaktus dan berusaha memancing perhatian Tracker menggunakan flare gun. Tracker yang melihat cahaya tersebut, langsung mengejar Moses yang diikuti oleh Sam. Saat keadaan makin menegangkan, Moses berhasil menembak mulut Tracker dengan flare gun, membuat anjing itu terbakar parah. Sam yang mendengar rintihan anjingnya menangis, lalu menembak Tracker agar tidak menderita lebih lama. Kematian Tracker membuat Sam murka. Ia bersumpah akan mengejar Moses ke ujung dunia sekalipun. Satu peluru dilepaskan, tapi belum mengenai sasaran. Moses terus berlari seperti hewan buruan, dikejar oleh Sam yang tak kenal ampun. Akhirnya, Moses menaiki bukit tertinggi untuk bersembunyi dan menyusun rencana. Sam ikut naik, dan ketika mereka berada di bukit yang sama, Moses yang sudah siap langsung menyergap. Mereka berdua terjatuh dari tebing, terkapar, dan berebut senjata. Moses berhasil lebih dulu mengambil senjata. Sam yang terluka parah memohon untuk tidak dibunuh. Wajah psikopatnya kini berubah menjadi penuh belas kasihan, seperti badut yang putus asa. Tapi Moses tahu, Sam bukan orang yang patut diberi ampun. Ia meninggalkannya mati perlahan di atas tanah kering yang sudah menelan banyak korban. Sam terus memelas, meminta bantuan, namun Moses tak menggubrisnya. Teringat bagaimana Sam telah membunuh teman-temannya tanpa ampun. Film diakhiri dengan Moses yang kembali ke Adela yang sekarat. Ia menggendong Adela dan berjalan menuju perbatasan Amerika Serikat, meninggalkan gurun penuh darah dan kenangan tragis.